Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wijat Malapatan Satrio di channel Wijat Malapatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa pengertian-pengertian dan istilah dalam statistika. Lalu ada yang namanya nanti mean, modus, median, dan juga nanti ada kuartil data. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut dulu untuk sekarang istilah-istilah dalam statistika. Pertama, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan suatu data. Jadi, statistika itu digunakan untuk hal-hal yang berbau untuk menjelaskan sesuatu. Jadi kalian itu bisa mengerti sesuatu atau lebih memahami sesuatu jika kalian tahu statistiknya, seperti itu. Lalu ada fakta tunggal. Nah, fakta tunggal itu dinamakan dengan datum, dan ada pun kumpulan datum yang disebut dengan data. Jadi fakta tunggal itu contohnya seperti misalnya ada seorang anak namanya Adi. Nah, Adi menyukai es krim rasa coklat. Nah, otomatis kalau misalnya Adi itu di suatu kelas, namanya satu kelas itu dinamakan suatu data karena ada beberapa orang di dalamnya. Itu kalau cuma hanya satu itu dinamakan dengan datum. Lalu data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya seperti tampan atau cantik, itu kan relatif ya, tidak bisa kita ukur secara angka atau numerik. Nah, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya itu seperti tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, ukuran pinggang, ukuran lingkar kepala, dan seterusnya yang bisa diukur dengan menggunakan angka atau ada alat ukurnya. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Nah, populasi ini itu biasanya adalah objek dalam melakukan penelitian. Nah, namun ada yang namanya sampel, bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat dari ciri populasi tersebut. Contohnya kalau misalnya kita mau meneliti satu Indonesia. Nah, satu Indonesia ini kan banyak ya. Nah, caranya agar kita lebih mudah untuk melakukan penelitian, kita ambil suatu sampel dari data seluruh Indonesia. Jadi misalnya sampelnya adalah orang-orang di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, nanti orang-orang di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia itu merepresentasikan dari warga seluruh Indonesia, seperti itu. Lalu kita masuk ke rata-rata mean. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Berikut rumus dan contoh dari soal dari mean. Nah, rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Ini contohnya, tabel berikut menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tahun 2014. Nah, tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Jadi ada curah hujannya dari Januari sampai Desember. Nah, di sini ditampilkan 207,11, 188,11 sampai 271,26. Nah, untuk mencari rata-ratanya kita jumlah dulu semuanya. 207,11 sampai 271,26 dijumlah semua dibagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena satu tahun itu kan ada 12, otomatis jumlah datanya itu ada 12 bulan. Maka jumlah semua datanya dibagi dengan 12. Nah, hasilnya adalah 143,71. Nah, hasil ini tuh nanti bisa direpresentasikan atau diambil sebuah kesimpulan apakah Kabupaten Sragen itu curah hujannya tinggi atau tidak, seperti itu. Lalu ada contoh lain, tabel di bawah menunjukkan nomor sepatu anak mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga di kabupaten. Tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Yang B, tentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari poin A. Nomor sepatu anak-anak yang mewakili pekan olahraga. Jadi ada nomornya 40, 37, 39 sampai 40 lagi. Nah, berdasarkan data dalam tabel, kita bisa mengetahui nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot data. Jadi plot garis bilangan,
Lalu kita lihat nih, tadi kan ada datanya 28, 37, 38, 40, 42. Nah, ternyata ada satu data yang sangat jauh jangkauannya, yaitu 28. Dari 28 ke 37-an itu kan jauh ya. Otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa 28 ini merupakan data yang bisa mempengaruhi rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita lihat di B-nya. Nah, kalau misalnya kita masukkan rata-rata dengan 28, ini semuanya dijumlah, lalu dibagi dengan 10. Kenapa 10? Karena dia ada 28-nya, jadi rata-ratanya 37,9. Tapi kalau misalnya rata-ratanya tanpa 28, maka 351 dibagi 9. Jawabannya 39. Nah, kita lihat ada sebuah perbedaan antara 37,9 dan 39, yaitu 1,1. Ini menunjukkan bahwa dengan kita tidak mengikut sertakan data 28 di dalam mencari rata-rata data ini, itu sangat mempengaruhi nilai rata-ratanya, seperti itu. Jadi, nilai 28 lebih baik untuk tidak dimasukkan ke dalam data tersebut untuk mencari rata-ratanya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya nilai tengah. Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Nah, kalimat kuncinya adalah diurutkan. Karena kalau misalnya kalian tidak mengurutkan data tersebut, maka bisa jadi nilai tengahnya ada di tempat yang lain atau di urutan yang lain. Otomatis setelah kalian urutkan, nah baru kalian bisa mencari nilai tengahnya atau median. Lalu ada nilai yang sering muncul atau modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul di antara data-data lainnya. Jadi modus ini juga tidak hanya satu, bisa dua. Misalnya nilai 10 dan 20 itu adalah dua data yang paling banyak nilainya, frekuensinya. Nah, maka 10 dan 20 adalah modusnya atau data yang paling sering muncul, seperti itu. Lalu contoh soal untuk mencari median dan modus. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Ingat, yang pertama kali kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. 90, 105, sampai 205. Nah, karena ini datanya ada 10, otomatis datanya itu ada di antara urutan ke-5 dan juga urutan ke-6. Nah, ini dicari letak mediannya, maka 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Maka letak mediannya itu ada di 140. Nah, untuk modusnya kita cari aja yang paling banyak muncul datanya. Nah, pada data ini itu yang paling banyak itu 160. Ada 2. Otomatis 160 merupakan modus dari data tersebut. Nah, contoh soal 2, di sini ada menunjukkan jenis film yang disukai siswa di kelas 8C. Tentukan modus dari data yang diberikan. Ada komedi, drama, horor, action. Nah, pada paling mudah kita buat tabel dulu. Lalu kita buat lurus sama frekuensi agar lebih mudah kita mencari si modusnya. Nah, karena di sini yang paling banyak komedi ada 8, maka kita bisa simpulkan bahwa komedi itu adalah modus dari data tersebut. Lalu ada nih soal lagi median modus. Nah, kalau di sini datanya agak banyak, ada 45 data frekuensinya. Nah, pertama untuk cari median itu kita kalikan dulu. Jadi semua 5 kali 5, 60 kali 7, 65 kali 6, 70 kali 6, 75 kali 5, 80 kali 9, 85 kali 7. Kalau sudah dikalikan, baru nanti dijumlah dengan frekuensi yang ada di bawah, 5, 7, 6, 6, 5, 9, 7. Maka 3195 dibagi dengan 45. Nah, maka mediannya itu 71. Lalu untuk menentukan mediannya, karena kan ini datanya banyak, 45, kita tidak mungkin untuk mengurutkannya satu persatu. Caranya adalah kita lihat di sini kan frekuensinya 45, kita jumlahkan dengan 1, lalu dibagi 2, maka datanya ke 23. Nah, terus data kedua 3 ini bisa kita hitung atau kita cari dengan cara menjumlahkan aja frekuensinya. Nah, data kelima kan 1 sampai 5 ada di sini. Maka kalau ke sini data 6 sampai 5 tambah 7 12. Maka kalau ke sini lagi data 13. Nah, ini kan 7 tambah 6 ini 5 tambah 7 12, 12 tambah 6 sampai 18. Nah, berarti di sini data 19 sampai 25. Nah, otomatis karena kita mau cari atau mencari mediannya di data ke-23, maka ada di sini kan 23-nya. Nah, maka 23-nya ini merupakan data di 70. Otomatis 70 merupakan median dari data tersebut. Nah, untuk modus kita lihat aja angka yang paling banyak frekuensinya atau nilai yang paling banyak frekuensinya, yaitu ada 80 dengan 9 frekuensi. Otomatis 80 adalah modus dari data tersebut.
Nah, lalu ada kuartil data. Suatu kuartil adalah sebaran dari 3 nilai yang membagi suatu kelompok data yang telah terurut. Nah, setelah terurut ya, menjadi 4 kelompok, sehingga masing-masing kelompok mewakili seperempat populasi dalam sampel tersebut. Kita lihat contoh aja, tentukan kuartil data dari 4, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10. Kita urutkan dulu, di sini ada 9 datanya. Nah, pertama paling gampang itu mencari Q2-nya, kuartil 2. Ini nilai tengahnya. Ini kan median. Nah, median ini merupakan Q2 otomatis langsung. Nah, karena di sini masih ada 4 data, di sini ada 4 data, di sini ada 4 data, maka kita cari tengah-tengahnya lagi. Di sini ada 5 sama 5 di tengahnya kan, berarti 5 tambah 5 bagi 2 5. Di sini ada 8 sama 9. 8 tambah 9 bagi 2 8,5. Maka untuk Q2-nya 7, Q1-nya 5 dan Q3-nya 8,5. Nah, ini kalau datanya itu ganjil. Nah, kalau genap gimana? Nah, kita lihat. Di sini ada data yang genap, di sini ada 12. Tentukanlah kuartil datanya dulu dari 3, 4, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 5, 8, 11, 10. Kita urutkan jelas. Dapatlah 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, kita cari kuartil 2-nya dulu yang paling gampang karena dia nilai tengah. Karena ini genap, otomatis nanti dia ada di data ke 6 dan 7. Nah, 6 dan ke-7 kan itu datanya 6 sama 6. Maka kuartil 2-nya 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk kuartil 3-nya 8 tambah 8 bagi 2 jadinya 8. Untuk kuartil 1-nya 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Maka kuartil 1-nya 4,5, kuartil 2-nya 6, dan kuartil 3-nya 8. Jadi nanti kalau misalnya sudah didapat Q2-nya, kalian juga hitung nih, ada berapa di sisi sebelah kiri, ada berapa di sisi sebelah kanan. Nah, kalau dia misalnya genap di sisi sebelah kiri dan kanannya, maka nanti nilai tengahnya juga akan di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia sisi kiri dan sisi kanannya itu merupakan ganjil, maka nanti dia itu tidak harus membagi untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada 3 data, 3 data, 3 data, 3 data. Nah, dia dibagi menjadi 4 ruang yang sama atau 4 potongan yang sama, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu aja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan dari saya. Kalau misalnya terlalu cepat, bisa dikurangi kecepatannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus dukung. Silahkan kirimkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.